Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di channel Fabung. Ini lanjutan dari vlog sebelumnya. Kita sempat jalan-jalan ke Pantai Loknga. Nah, ini kita cuman bergeser sedikit dari tepi pantai yang kemarin kita sudah videoin. Dan yang ini memang videonya kita ambil sebelum bulan puasa. Jadi kalau mungkin nanti kawan-kawan melihat ada sedikit bumbu-bumbu mencicipi kuliner di video ini, ya itulah suasana pada saat ketika di Banda Aceh ini belum puasa. Karena memang di kota Banda Aceh sendiri atau di sekitar Banda Aceh ini memang karena dia menerapkan aturan syar'i, ketika bulan puasa itu yang banyak toko-toko atau yang tempat yang menjajakan makanan itu pada tutup, nanti sore baru buka. Jadi seperti itu sedikit gambaran preambul dari video ini. Dan ini saya mencoba kesini tuh 2 hari tepatnya. Di hari pertama ini saya bersama keluarga ya naik mobil ini. Ya kita coba dulu. Emang awalnya tuh saya kesini karena melihat banyak mobil-mobil atau kendaraan yang berseliweran masuk ke sini. Nah, jadi saya putuskan bersama keluarga saya coba masuk. Dan ini pengalaman pertama saya. Begitu masuk ke sini, ini tepatnya lokasinya di belakang tentara ya, nanti saya sebutkan di sini. Nanti ada 2 percabangan. Yang ke kiri itu nanti ke observatorium tempat melihat hilal. Dan yang kedua ini yang One Beach ini yang destinasi memang mau saya kunjungi karena tadi saya melihat orang banyak ke sini. Dan yang kedua begitu saya cek di Maps, memang di sini tempatnya ratingnya cukup bagus gitu. Perjalanan ke sini pun juga memang sedikit ada cobaannya ya. Begitu tadi dari pos jaga memang sudah kita lewat jalan aspal dan sekarang udah jalan tanah-tanah dan memang sedikit bergelombang. Mungkin kawan-kawan udah bisa terbayang nanti kalau kesini pada saat musim hujan sudah pasti dipastikan memang akan berlumpur. Dan pada saat saya kesini ini kan lagi kemarau, jadi ya asal ada yang lewat kendaraannya sudah ininya terbang semua, debunya terbang. Dan berikutnya jarak masuk itu emang saya kesini tuh ya bukan hanya pelan-pelan karena jalannya emang semi off-road, namun juga karena memang banyak kendaraan yang bertujuan ke sana atau yang berpapasan habis dari sana. Jadi begitu saya yang orang baru kesini itu melihat tempat ini ramai, ya saya juga bertanya-tanya dalam hati seperti apa lokasi yang akan saya datang ini. Karena terus terang juga sudah beberapa tahun saya di sini, ini baru yang pertama kali saya ke sini. Dan ya sekali juga terkejut juga ya. Karena ramainya itu nggak kayak pantai-pantai yang lain. Ini kan kalau kita lihat kan jalannya ini kan kita sampai di depan ada kendaraan yang dari arah berlawanan juga banyak yang berpapasan mau keluar. Nah, setelah melewati tadi pos tentara itu, baru di sini ada penyedia pantai ya, penyedia tempat wisata, pengelola. Ini namanya Pantai Cermin. Tapi karena saya lihat sepi, ya udah saya bersama keluarga saya putuskan dulu untuk terus ke belakang, karena memang ya saya mau explore lebih jauh ini seperti apa kalau kita ke belakang kan. Karena memang kalau dari Maps juga kan ini kan ujungnya kan langsung tepi pantai. Nah, sambil kita berjalan memang saya melihat kanan kiri ini, kalau yang sebelah kanan saya itu sungai. Dan itu airnya memang jernih lah. Karena di situ dipakai buat orang wisata naik perahu naga kayak gitu. Nanti tembusnya itu nanti kalau kawan-kawan ingat, saya pernah bikin video warung kopi Alun Naga, nanti tembusnya aja sungainya ke situ. Nah,
Tadi kita ada percabangan lagi ya ke kiri dan ke kanan. Itu sebenarnya hampir sama juga. Ke kiri itu ke tempat-tempat pantai juga ada pengelola situ. Namun di kesempatan ini saya terus saja. Ya karena ngelihat kendaraan di depan saya juga terus. Dan memang sepanjang perjalanan juga kelihatannya emang di depan ini nanti ada hidden game atau tempat yang eksotik lah buat nanti kita kunjungi. Nah, mulai di sini mulai banyak pengelola ya, kayak tempat-tempat saung-saung dan tempat-tempat warung. Namun memang saya lihat memang beberapa banyak yang tutup. Mungkin dikarenakan pada saat saya kesini kan kondisinya udah menjelang sore dah. Dan memang yang paling pas emang kalau ke pantai ya, ke pantai barat Aceh ini kan memang pasnya sore, karena memang kita kan mau dapat view sunsetnya memang. Namun entah mungkin pengelolanya tutup karena sesuatu hal yang lain. Namun rasa penasaran saya belum berhenti sampai sini, karena emang ke depan ini sudah mulai ada pengelola yang bangunannya itu lebih modern dan lebih kelihatannya emang lagi buka kayak gitu, beroperasi. Seperti di kanan saya ini, dia itu pengelola yang menjajakan juga tempat makan, view-nya sungai. Dan yang kiri ini, di sini baru kita mau parkir. Ngelihatnya itu sudah penuh ya kawan ya. Jadi kita terus aja dulu, berharap mungkin di depan sana ada parkir kosong sembari kita melihat ke kanan. Kita lihat ya sungainya itu bagaimana kan. Emang kalau sungainya ini sendiri saya lihat ada beberapa orang yang mandi kayaknya sih sungainya nggak begitu harusnya nggak begitu keras. Mungkin next video juga saya pengen coba ya, entah mungkin naik perahunya atau nanti kita coba berenang kalau lagi banyak orang. Tapi bukan di kesempatan ini, karena emang udah niatnya kami nih pengen ngelihat sunsetnya di sini, di pantai ini ya, Loknga ini. Tepatnya di pantai Mon Beach. Dan rupanya di akhir jalan ini penuh ya, otomatis kami mundur untuk mencari parkir yang lebih kondusif. Dan kita udah sampai di Mon Beach Cafe. Jalan dari tempat parkir ke sini ya kita udah tidak begitu heran ya, karena emang tempat parkirnya aja motor dan mobil sudah penuh. Hampir kita tidak dapat tempat parkir. Mungkin kalau nggak dapat tempat parkir saya akan ke tadi yang banyak saung-saung yang tutup itu. Kita lihat memang kesini kan rame, dan saya juga berharap di sini ya ramenya itu kita nggak song, artinya ada sesuatu yang memang membuat di sini tuh rame kayak gitu. Dan pantai ini emang kalau ngelihat itu kan memang terkenal buat nongkrongnya, berarti kemungkinan besar di sini tuh emang banyak dijadikan orang untuk melihat pemandangannya kayak. Kalau berbeda dengan pantai yang kemarin kan, itu kan lebih hidup untuk wisata airnya, tempat-tempat main airnya kan, naik jet ski, banana boat dan lain-lain. Kalau di sini memang tidak terlihat. Namun jangan salah juga, karena memang di sini itu view-nya itu sangat menjanjikan ya. Kita bisa melihat seperti ini kan. Ini kalau untuk ukuran tempat wisata ini, kawan-kawan mungkin yang bisa membandingkan dengan daerah lain. Ini kita masuk ke sini itu rate-nya itu udah pasti udah gila-gilaan ya untuk sekelas tempat wisata yang seperti ini view-nya. Namun kita tadi kan kita cukup bayar 3.000 per orang ya, sangat luar biasa. Dan itu kafenya. Jadi kita itu kalau kesini udah banyak sediain tempat-tempat duduk, jadi kita mesan, lalu kita duduk-duduk di sini sembari kita melepas waktu bersama keluarga. Namun memang kalau melihat dari antrian tadi di dalam kafe itu, kayaknya saya nggak bakal mesen makan atau minuman lagi untuk hari ini ya, karena memang kalau ngeliat antriannya mau kapan kita dapat makanan kan, sedangkan memang rencana saya kan nggak sampai malam-malam kali juga di sini. Jadi setelah ini saya memutuskan untuk
berjalan keluar, kita mau mencari spot yang lain, karena memang bibir pantainya pun ini masih segaris dengan yang tadi Pantai Pelangi juga. Kayaknya kalaupun kita ke Pantai Pelangi pun view yang kita dapat pun juga kurang lebih akan hampir sama. Nah, jadi karena di sini tadi alasan saya untuk cari tempat lain ya itu tadi ya, karena emang kita nggak bisa lagi pesan makan karena ngeliat antriannya aja udah ngeri menurut saya. Dan ini Pantai Pelangi yang dari awal itu lebih dahulu dijangkau. Dari luar udah terlihat pasir putihnya, dan begitu kita mau masuk di situ udah dilihat ada kedainya ya. Dan kalau saya lihat sini moga-moga nggak begitu ramai kayak yang tadi ya. Artinya kalau kita pesan makanan mungkin bisa lebih cepat untuk disajikan, karena memang mengingat waktu saya kesini ini udah mau menjelang maghrib. Jadi ya kalau di sini kan maghrib itu sekitar jam 7 kurang ya. Untuk memesan makanan sendiri memang karena emang saya kan datangnya maghrib sini menjelang maghrib. Jadi ya saya putuskan untuk mencari tempat yang agak sepi ya, dengan tujuan ya biar kita bisa menikmati makanan sembari ya masih kita bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat mempesona di sepanjang bibir pantai ini. Dan saya juga tidak sengaja di sini ya, memang karena pantai ini cukup terkenal, bahkan sampai dari luar provinsi pun saya ketemu dengan kawan istri saya di sini. Bahkan dia pun sampai jauh-jauh ya datang dari Medan hanya untuk berwisata ke tempat ini ya. Jadi memang tempat di sini itu sudah nggak diragukan lagi bagaimana dia udah bisa menggait wisatawan dari luar provinsi Aceh juga. Dan sambil menunggu makanan ya saya habiskan waktu di sini. Dan untuk memesan makanan di sini juga ya kawan-kawan juga bisa spare waktu ya, karena memang beberapa tempat di sini memang untuk kalau kita mau membeli makanan itu terkadang memang untuk beberapa menu untuk penyajiannya memang agak lama, karena memang beberapa penyedia itu dia homemade semua ya, dari bahan-bahannya kayak gitu. Jadi kayak seperti yang saya ini kan, karena pasnya saya datangnya itu sebelum maghrib, sebelum masih ada waktu lah ya. Jadi saya masih bisa untuk minum air kelapa di sini dan ya bisa makan sedikit jajanan kayak gitu untuk kentang goreng. Sambil menikmati pemandangan di sini, hal ini yang menurut saya sangat baik karena emang ya kita bisa menghabiskan waktu bersantai bersama keluarga, mana juga kondisi alamnya yang tenang, jauh dari hiruk-pikuan kota. Dan di esok harinya, di hari kedua, karena yang kemarin kan di Dreamland memang kita masih belum bisa untuk mencoba kulinernya ya. Jadi saya kesini lagi, saya coba sama keluarga juga. Dan dengan pengalaman sebelumnya ya kita datangnya lebih awal karena memang ya buat bisa bermain-main lebih lama, sekaligus ya juga kita juga untuk estimasi bisa untuk pesan makanan. Namun ternyata emang di hari bukan libur panjang ya, ini hari Minggu juga, namun ini bukan di hari libur panjang. Jadi tempatnya ini tidak begitu ramai. Jadi lebih menurut saya ya, ini lebih kondusif lah kayak gitu tuh. Kita coba-coba pesan makanannya, jadi nggak begitu butuh waktu lama. Ya, kecuali kalau mungkin kawan-kawan datang lebih awal. Dan menurut saya sih ini unik ya. Jadi yang dijual itu makanannya meskipun dia di pesisir pantai, yang dijual itu makanan-makanan yang makanan-makanan barat ya, kayak pizza, pasta dan lain-lain kayak gitu. Yang kadang-kadang kan kalau mungkin kawan-kawan ya, atau saya sendiri itu jarang kayak gitu ada yang
tempat-tempat atau resto pinggir pantai yang dia menyajikan makanan barat. Malah kalau biasanya kan kalau makan tempat makan pinggir pantai itu kan dia malah menunya kan menu Nusantara. Ya nasi gitu kan, nasi Indomie atau ya es gitu. Namun di sini memang saya lihat menunya cukup bervariasi dan sama seperti yang sebelumnya, sembari kita menunggu disajikan di antara makanan kita ini, ya kita bisa meluangkan waktu sejenak kita bersama keluarga sambil menunggu, bermain bersama anak. Karena emang menunggu di tempat seperti ini itu tidak membosankan ya. Jadi meskipun menurut saya sedikit lama, namun karena kita terhibur dengan nuansa alamnya yang mempesona, jadi nggak terasa. Sebagai contoh ini saya kan dapatnya bukan nomor-nomor yang terakhir kayak gitu. Namun emang menurut saya itu juga daya tarik tersendiri ya, karena menyajikan makanannya tidak begitu cepat, sehingga kita juga dapat kita menikmati pemandangan alam di sini. Kita juga bisa bercengkrama lebih lama dengan keluarga, bahkan menjelang terbenamnya matahari mulai saya lihat itu banyak orang-orang yang tadinya duduk itu pada berada di pesisir pantai. Mereka mengabadikan momen bersama teman-teman atau pada keluarganya kayak gitu, melihat matahari terbenam. Dan menurut saya itu juga salah satu momen yang menarik ya, apalagi kita jarang dapati kalau kita yang tinggal di kota-kota besar gitu. Dan syukurnya di tempat seperti ini kita nggak perlu jauh-jauh untuk kemari kalau kita berada di pusat kota Banda Aceh. Oh iya, dan ini makanannya kami juga sudah diberikan ya. Kami tidak beli makanan yang ini banyak-banyak karena emang kita juga tujuan kita kan mau bermain di sini. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Semoga bisa menghibur dan mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.